Mungkin kalian udah sering lihat lighting keren yang ada di background gua di beberapa video terakhir. Dan kali ini gua bakal bahas kedua lighting keren tersebut. Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin. Dan pada video kali ini kita pengen bahas dua lighting video yang ganteng banget dari brand Colbor. Yaitu adalah Colbor CL220 dan CL330. Yang kayak yang kalian bisa lihat, tampangnya tuh ganteng banget sampai bikin kita semangat buat produksi terus. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan lightingnya, gue pengen ngingetin dulu kalau kita lagi ada lomba foto powered by preset Creature kita. Dimana ini adalah preset paling canggih juga di Indonesia saat ini karena udah powered by AI yang bisa auto select subject dan mengatur warna berdasarkan selection tersebut. Dan buat memeriahkan lombanya juga, kita berlakuin kode voucher baru dengan teksnya itu lomba foto buat kalian dapat diskon Rp300.000. Dan hadiah utama dari lombanya itu adalah sebuah kamera mirrorless. So, nggak perlu ragu, langsung aja cek video yang bahas soal lomba tersebut. Jangan sampai kalian kelewatan kesempatannya. Balik lagi ke lightingnya sendiri, menurut gua kedua produk ini adalah sebuah gambaran kalau brand gear produksi itu juga bisa berkembang dengan sangat pesat. Dimana kita itu udah pernah bahas atau review salah satu lighting dari brand Colbor juga. Dan kalian bisa lihat, bandingin secara fisik aja, tampangnya udah beda jauh, perkembangannya pesat dibandingkan yang gua review saat ini. Ini benar-benar membuatnya berada di professional grade banget gitu. Entah fisik, entah fungsinya juga. Nanti kita bakal bahas juga, karena secara fungsi pun dia udah bener-bener profesional. Build quality gokil, dia build utamanya itu bodinya dari aluminium alloy, dia keras banget, solid. Dia juga kelihatan kalau di sisi dalamnya itu ada kisi-kisi heatsink juga gitu ya, jadi akan menghindarkan dari panas walaupun di penggunaan yang cukup lama. Dan desainnya sendiri bener-bener futuristis banget. Ini adalah lighting COB yang paling keren yang pernah gue temuin sekarang setelah Aputure gitu ya. Bahkan Aputure kalah keren gitu. Kalau dari build quality dia mirip sama si Aputure, tapi di sini bentuknya kerenan ini. Lalu kalau kalian lihat, kedua produk ini membawa ukuran yang lumayan signifikan berbeda ya. Dimana yang 220 itu lebih kecil signifikan, dimana yang 330 itu lebih panjang. Dan ini sebenarnya berpengaruh juga karena dari namanya tadi itu sebenarnya menggambarkan spesifikasi daya yang dibawa juga. Kayak buat Colbor CL220 ini dia menggunakan output energi powernya itu di 220 watt gitu ya. Tapi maksimum rated powernya itu berada di 250 watt. Sedangkan buat yang 330 itu dia output powernya untuk LED-nya di 330 watt, sedangkan rated maksimum outputnya itu berada di 360 watt. Cuman sayangnya gue nggak bisa tes secara looks pastinya gitu ya, nilai looks pastinya karena kita nggak punya alatnya juga di sini buat ngetes intensitas looks cahayanya. Tapi yang bisa gue kasih tahu ke kalian adalah cahaya dari kedua lighting ini benar-benar terang banget. Yang CL220 aja itu udah terang banget, sangat cukup buat produksi kita paling nggak. Dan yang 330 otomatis lebih terang lagi. Mungkin kita kasih gambaran juga biar kalian bisa lihat perbedaan antara yang 220 dan yang 330-nya. Lalu kedua lighting ini juga dua-duanya itu bicolor ya. Kalian bisa mengatur color temperature dari si lighting yang dikeluarkan gitu. Lebih ke warm atau mungkin lebih ke cold. Tapi mereka punya versi yang satu warna juga. Jadi kalau yang versi satu warna itu belakangnya ada huruf M kayak CL220M sama CL330M. Itu yang dia berada di color temperature 5600K doang. Sedangkan di sini dia bicolor. Dan yang gua rasain dia tidak ada color shifting sama sekali, bener-bener cakep, proper. Dia juga klaimnya untuk CRI-nya itu sudah lebih dari 96, sedangkan TLCI-nya itu di 97+. Tapi yang agak menarik di CL330 ada satu feature yang gue lihat masih lumayan baru ya. Gue nggak tahu juga kalau di lighting profesional yang lain mungkin ada atau enggak. Tapi gue sih baru dengar di mana dia bisa mengubah, fine tune color shifting red dan greennya gitu. Jadi dia bisa diubah agak red dikit atau agak green dikit buat menyesuaikan kalau misalkan kalian di dalam set kalian itu udah pakai available light yang kita nggak bisa atur warnanya, mungkin udah agak shifted ke green atau ke red gitu ya. Kayak kita kalau pakai
bohlam LED-nya Philips itu kan dia shifted ke green gitu ya, dan ada beberapa juga yang shiftednya itu lebih ke red, dan ya kurang lebih seperti itu. Kalau kalian pakai available light dia bisa beradaptasi, atau kalau kita pakai lighting COB dari brand lain juga dia bisa beradaptasi karena shift dari red dan greennya itu bisa di fine tune gitu. Cuman itu hanya datang di yang versi 330 ya. Buat yang 220 itu belum ada. Tapi buat kita pribadi kita nggak pakai fitur tersebut karena ya di studio kita udah menggunakan yang CRI-nya lumayan tinggi juga gitu untuk lightingnya. Tapi ya itu satu fitur yang menurut gue worth to mention juga. Konsep lightingnya sendiri juga menarik ya. Tadi gue udah bilang kalau dia desainnya itu ganteng banget, tapi di sini dibikin fungsional juga. Dia di sampingnya itu bisa dipasangin sebuah NATO rail yang bisa berfungsi buat kita kalau pengen masangin beberapa lighting sekaligus gitu. Itu fitur yang gua sih baru lihat ya, untuk lighting COB gua baru lihat, dan itu mungkin bisa kepake juga buat banyak orang. Dan begitu juga kalian bisa manfaatkan fitur si NATO rail ini buat masangin baterai V-mount langsung di samping si lightingnya. Jadi lumayan brilian lah. Lalu gue tadi belum bahas, tapi gue harus mention juga kalau untuk mounting si modifier sendiri yang dipakai di sini pastinya udah Bowen mount. Jadi sangat universal, kalian bisa pakai berbagai light modifier yang udah tersedia di pasaran yang menggunakan standarisasi Bowen mount. Buat penggunaan sendiri, ini juga benar-benar memuaskan. Kita coba pakai lama, itu nggak ada isu panas sama sekali. Kayak yang tadi gue bilang, dia bawa heatsink di sisi dalamnya, dan kipasnya itu dia ada 3 mode ya yang bisa kita atur, dimana itu akan berpengaruh juga sama ya kecepatan kipasnya sama suara yang dikeluarkan gitu dari si lightingnya. Kalau kita pakai di outdoor, itu harusnya kan kita pakai mode yang kipasnya paling tinggi, juga suara harusnya nggak masalah gitu kalau di outdoor. Tapi kalau kita di indoor, tetap active coolingnya bisa nyala, tapi kita bisa atur ke mode yang agak silent. Sama sebagai sebuah lighting COB profesional, pastinya mereka berdua juga udah support penggunaan animasi cahaya gitu ya. Udah ada efek-efek yang bisa kalian mainkan di lightingnya ini, dan itu bisa kita atur langsung dari si control panel yang ada di lightingnya ataupun dari aplikasi. Yap, kalian bisa konekin juga ke aplikasi. Cuman di pengetesan kita, gua rasa worth to mention juga buat aplikasi Androidnya itu ternyata masih dalam tahap development. Kita sempat coba buat konekin aplikasi Android, itu ada isu yang agak susah juga nge-solve-nya, dimana dia sempet kayak looping gitu ya, kayak kalau bahasanya tuh boot loop gitu kalau di HP. Tapi ya udah kelar juga, udah kita berhasil solusikan juga. Cuman lebih seamless memang kalau kalian pakai iPhone. Mungkin tunggu aja yang Androidnya, harusnya karena udah tahap development, dia ya nggak lama lagi harusnya udah diluncurkan. Tapi buat pakai iPhone bener-bener seamless banget. Apalagi connect ke iPhone-nya juga kita tuh bisa atur secara grup, nggak cuma satuan doang. Makanya menarik, karena tadi dia bisa dipasangin dengan NATO rail beberapa lighting sekaligus. Dan lighting tersebut bisa kita konekin secara grup, dan bisa kita atur by group juga. Kita bisa atur kayak animasi cahaya, pulsing atau semacamnya itu by group juga, dan pas kita coba itu nggak ada delay antar lightingnya. Kita sih coba ya 2 ini yang kita jadiin grup gitu ya, tapi paling nggak dia ketika kita pulsing atau ketika dia melakukan cahaya-cahaya tertentu seragam gitu. Nggak ada delay antar lightingnya sama sekali, yang membuatnya emang reliable banget. Dan mungkin feature penggunaan beberapa lighting sekaligus tadi itu benar-benar dimatengin sebagai konsep utama dari lighting ini juga. Overall, lightingnya ini bener-bener feel-nya profesional banget. Walaupun memang harganya sendiri, dia juga nggak bisa dibilang sebagai lighting yang low budget. Dia buat yang CL220 ini dijual dengan harga di luar itu $329, dan yang CL330-nya itu dijual di luar itu dengan harga $549. Ketika video ini dibuat, gue belum tahu berapa dia bakal dijual secara resmi di Indonesia, tapi harga tersebut memang agak pricey buat mungkin sekelas content creator yang baru mulai atau semacamnya gitu ya. Tapi yang gue lihat memang targeting dari si lighting ini sebenarnya lebih ke produksi-produksi yang udah lebih profesional, dan dia sangat worth it dengan harga tersebut kalau memang kalian sudah berada di level yang lebih profesional. Apa yang ditawarkan itu yang memang udah buat kelas profesional. Ya balik lagi lah, kalian yang menentukan juga worth it atau enggaknya, tapi ini adalah lighting yang memang memberikan kesan menarik buat gue, dan menurut gue worth it buat kalian pertimbangkan.
Oke, paling itu aja sih sedikit pembahasan gue dari lighting COB dari Colbor kali ini. Kalau ada koreksi, saran, atau pertanyaan, silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Semoga bermanfaat, semoga bisa memberi gambaran yang cukup jelas buat kalian. Dan seperti biasa, jangan lupa untuk berkarya. Gue Erwin di Senarska. Jangan lupa untuk berkarya.